Sejak pertama saya datang ke tempat ini, semua terasa begitu dingin. Bahkan, mungkin panti asuhan saja jauh lebih hangat. Saya tidak merasakan adanya keluarga di tempat ini, ucap Dinda. Memang, itu salah satu cara Ajeng agar kamu merasakan hidup, punya keluarga yang tidak mungkin akan kamu dapatkan di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Buru-buru Dinda menyambar jaket yang tergantung di dekat almari. Keduanya berjalan. Tidak ada obrolan sama sekali. Terus saja mereka melangkah. Dari arah pintu belakang, Dinda melihat Pak Kusno sedang duduk bersila di sisi pohon tempat pertama kali Dinda melihat sosok wanita itu. "Apa yang sedang dilakukan Pak Kusno, Mbok?" ujar Dinda. "Sudah, kita tunggu saja," jawab Mbok Marni yang terus saja memandang ke arah suaminya. Sudah beberapa menit berlalu, angin mulai berembus kencang. Sesekali Dinda mencium aroma dupa yang begitu pekat. Menyadari apa yang telah dilakukan oleh Pak Kusno, kewaspadaannya pun bertambah. Dilihatnya Pak Kusno sudah beranjak, tapi ada sesuatu yang membuat Dinda tersentak. Sosok wanita itu sedang berdiri menatapnya dengan tatapan datar dan mengerikan. Tubuhnya ia rapatkan ke arah Mbok Marni, merasa terancam dengan kemunculan dedemit wanita itu. "Sudah, tidak perlu kau pedulikan wanita itu. Biar dia di sana," ujar Pak Kusno saat melihat Dinda masih terus memandangi wanita itu. "Mbok, tolong buatkan minum ya. Kita bicara di luar saja," lanjutnya sambil duduk di bangku taman belakang. Dinda menurut. Dia lantas duduk di depan Pak Kusno, menghadap ke arah pohon mangga. "Rokok, Din," tawar Pak Kusno yang sudah membakar sebatang rokok. Dinda menggeleng. "Dinda bukan perokok, Pak," ujar Dinda menjauhkan sebungkus rokok dan korek dari hadapannya. Pak Kusno hanya mengangguk dan tersenyum. "Jadi, apa yang ingin kamu ketahui?" tanya Pak Kusno saat Mbok Marni sudah duduk bersama mereka. Laki-laki di hadapannya jauh berbeda sekali saat pertama kali Dinda bertemu. Kini tatapan rahmanya sudah hilang, tergantikan dengan tatapan tegas dan keras. "Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, Pak?" tanya Dinda. "Banyak, bahkan mungkin jauh lebih banyak dari yang bisa kamu bayangkan," jawab Pak Kusno. Sedang Mbok Marni hanya terus terdiam dan memandang ke arah Dinda. "Sejak pertama saya datang ke tempat ini, semua terasa begitu dingin. Bahkan, mungkin panti asuhan saja jauh lebih hangat. Saya tidak merasakan adanya keluarga di tempat ini," ucap Dinda. "Memang, itu salah satu cara Ajeng agar kamu merasakan hidup, punya keluarga yang tidak mungkin akan kamu dapatkan di tempat ini," ucap Pak Kusno. Dalam hati Dinda tersenyum. Dia sudah bisa memancing Pak Kusno untuk berbicara. Tapi kenapa? Apa alasan utamanya? Bahkan ayah sendiri tidak tahu kenapa ibu sampai tega membuangku, ucap Dinda. "Ajeng itu tidak membuangmu," koreksi Mbok Marni. "Dia sangat sayang sama Dinda, tapi dengan cara yang berbeda," lanjut Mbok Marni. Terlihat bola matanya sudah mulai memerah menahan tangis. "Bapak ingat ketika semua kejadian ini dimulai. Saat kelahiranmu semua orang tampak bahagia. Akhirnya setelah beberapa tahun Ahmad bisa memiliki keturunan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Kutukan yang mengikat keluarga kalian sudah turun-temurun dan sulit untuk dihilangkan," kata Pak Kusno. "Kutukan? Apa maksudnya dengan kutukan?" tanya Dinda kebingungan. Sejenak Pak Kusno menghela nafas. "Semua kejadian itu masih terasa segar di ingatan kami. Pada suatu malam, Pak Sukma Aji mengetuk pintu pavilion.
Wajahnya terlihat begitu gusar. Flashback Pak Kusno. Tok 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 tok. No, Kusno, ujar Sukma Aji sambil terus-menerus mengetuk pintu dengan sedikit keras agar bisa menyaingi suara gemuruh guntur dan air hujan yang turun dengan lebat. Pak, ada apa? Ucap Kusno panik saat mengetahui bahwa orang yang mengetuk pintu rumahnya adalah majikan tempat di mana ia bekerja. Ada yang ingin aku bicarakan, ucap Sukma Aji buru-buru. Kusno hanya mengangguk. Ia mengikuti Sukma Aji yang sudah duduk di teras depan rumahnya. Keduanya menatap ke arah hujan yang semakin lama semakin deras. Semua sudah kupikirkan matang-matang. Aku membutuhkanmu untuk mengatasi masalah yang sudah turun-temurun terjadi di keluargaku, ujar Sukma Aji. Saya masih belum paham, ujar Kusno yang kini sudah menatap ke arah Sukma Aji. Ikutlah denganku besok malam ke Lembah Pati di lereng dua gunung yang berdekatan, kata Sukma Aji. Kusno terdiam. Dia tahu tempat itu, tempat di mana orang-orang ingin mencari kekuatan, kejayaan, kekayaan dalam hidupnya. Ajakan yang dilakukan oleh majikannya itu begitu berat. Maaf, bukannya saya lancang, Pak, tapi saya masih belum mengerti apa maksud Bapak, ucap Kusno. Sudah puluhan tahun keluargaku memiliki sebuah ikatan yang mengalir di setiap darah dari keturunan Sukma Aji. Aku ingin memutuskan ikatan itu. Aku tidak mau terjerumus seperti apa yang sudah dilakukan oleh semua leluhurku. Aku tidak butuh semua harta dan kejayaan ini. Aku hanya ingin hidup tanpa kewajiban untuk memenuhi keinginan makhluk itu, jelas Sukma Aji. Kusno terdiam, berpikir. Dia masih belum paham dengan arah yang dimaksud dari majikannya itu. Lalu, bagaimana saya bisa membantu? Saya hanya seorang pesuruh yang bekerja di keluarga Sukma Aji, ucap Kusno. Aku tahu kamu punya kemampuan, Gus. Jangan bohong kepadaku. Sebulan ini aku melakukan tirakat dan selalu saja wajahmu yang muncul di hadapanku, ujar Sukma Aji. Bantulah aku dengan menikahkan anakmu dan anakku. Bantu aku memutuskan ikatan yang ada di keluargaku. Aku akan menjamin semua kehidupanmu dan anakmu, nyawaku dan istriku yang akan menjadi taruhannya, ujar Sukma Aji sambil beranjak. Pikirkanlah, tolong, lanjutnya, dan langsung berjalan pergi. Dinda terdiam. Jadi, ucap Dinda gagap. Ya, ibumu adalah anakku. Ajeng adalah anak perempuanku. Sukma Aji meminta hal yang besar dari keluargaku, lanjut Pak Kusno. Dinda masih belum paham. Ikatan seperti apa yang dimaksud? Tanya Dinda. Ikatan darah. Ikatan yang dilakukan oleh keluarga Sukma Aji dengan memberikan tumbal dari anak laki-laki mereka. Yang jauh lebih mengerikan, tubuh mereka tidak akan mati. Hanya Sukmanya saja yang diambil dan tubuhnya akan terus dikendalikan oleh dedemit itu, jelas Pak Kusno. Jadi ikatan itu sudah terputus? Tanya Dinda syok. Dia benar-benar tidak menyangka kalau masalahnya serumit ini. Tidak, ucap Pak Kusno. Ternyata dengan menikahkan Ahmad dan Ajeng hanya menunda kehadiran makhluk itu, lanjut Pak Kusno. Sedang Mbok Marni sudah mulai terlihat menangis. Dinda terhenyak, kepalanya benar-benar sakit. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Bagaimana Pak Kusno tahu kalau ikatan itu tidak terputus? Tanya Dinda. Karena kelahiranmu. Seharusnya setelah ikatan darah dengan Sengkolo terputus, maka terputus pula jalur keturunan keluarga Sukma Aji, yang berarti Ahmad akan mengalami kemandulan.
Tapi sepertinya takdir berkata lain. Kami semua senang mendengar Ajeng hamil. Tapi hanya aku dan Sukma Aji yang tahu kalau nyawa keluarga kalian sedang terancam. Apalagi pertanda itu muncul setelah sekian lama tidak terlihat. Jelas Pak Kusno. Pertanda? Pertanda seperti apa? Tanya Dinda yang kini mulai terasa tidak nyaman dengan semua ini. Pertanda dengan munculnya kelopak bunga mawar pada malam-malam tertentu. Dinda terdiam. Dia ingat waktu kejadian di mana ia melihat banyak kelopak bunga mawar yang berserakan di kamar tidur bapaknya. Lalu apa yang selanjutnya terjadi? Kembali Dinda bertanya. Tatapannya bergantian ke arah Pak Kusno dan Mbok Marni. Aku dan Sukma Aji kembali melakukan tirakat. Kami mendapatkan petunjuk. Awalnya Sukma Aji tidak setuju karena harus memisahkanmu dengan orang tuamu. Tapi tidak ada cara lain. Teror dari Sengkolo semakin menjadi-jadi. Yang awalnya hanya sebuah suara wayangan berubah menjadi penampakan. Puncaknya, dirimu selalu sakit-sakitan dan menangis sepanjang malam. Dan yang paling parah, beberapa kali nafas dan detak jantungmu terhenti. Jelas Pak Kusno. Dinda mengusap wajah dengan kedua tangannya. Semua yang diceritakan Pak Kusno baginya sama sekali tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Awalnya dia berpikir kalau kedua orang tua di hadapannya sedang mengincar nyawa Ahmad. Tunggu, Dinda masih belum sepenuhnya paham. Dan ibu dengan mudah menuruti keinginan kalian? Tanya Dinda. Bagaimana mungkin seorang ibu tega dan mau dipisahkan dengan bayinya yang masih berumur beberapa bulan? Aku tidak pernah mendidik anakku menjadi seorang yang tidak punya hati nurani, tugas Pak Kusno. Ajeng itu terpaksa, Nduk. Dia menanggung rasa sakit di hatinya sendirian. Bahkan suaminya Ahmad sama sekali tidak tahu dengan rencana yang sudah disiapkan oleh Sukma Aji. Semua itu demi kehidupanmu, ujar Mbok Marni setelah sekian lama ia diam mendengarkan. Dinda mencerna apa yang diucapkan oleh Pak Kusno dan Mbok Marni, tapi ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Dan setelah Dinda ditaruh di panti asuhan, semua selesai? Tanya Dinda. Setelah aku dan Sukma Aji memberitahu ibumu, Ajeng sangat cemas. Pikirannya terbagi antara keselamatanmu dan suaminya. Tiap malam kami selalu melakukan tirakat. Saat itu Ahmad masih bekerja di luar kota, jadi dia sama sekali tidak tahu. Akhirnya pada suatu malam, datanglah petunjuk. Kami mengatur semuanya. Aku yang membawamu ke panti, sedang Sukma Aji menahan agar Sengkolo tidak tahu keberadaanmu. Terang Pak Kusno. Bagaimana caranya? Sambar Dinda. Lebur Sukma, jawab Mbok Marni singkat. Mata Dinda membulat seketika. Buru-buru dia bangkit. Mbok, temani saya sebentar, ucap Dinda yang langsung saja berjalan ke arah rumah. Mbok Marni yang tidak paham dengan maksud wanita itu hanya bisa mengikutinya. Kini mereka sudah kembali ke dalam rumah. Mbok Marni tahu Dinda hanya sebentar di dalam kamar dan langsung saja menghambur keluar, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pak Kusno, apa tahu tentang ini? Ucap Dinda sambil menarik buku yang ia letakkan di kantung dalam jaketnya. Sejenak Pak Kusno mengamati benda yang sedang ditaruh oleh Dinda di meja. Saat dia melihat sampul buku yang sudah usang itu, matanya membulat. Bahkan Mbok Marni juga terlihat gusar. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Tanya Pak Kusno keheranan. Di tempat ayah. Sengaja Dinda mencari-cari petunjuk soal apa yang terjadi di rumah ini. Tentang masa lalu Dinda, ucap Dinda. Mereka semua diam. Pak Kusno sedang membolak-balikan halaman yang ada di buku itu. Apa buku ini milik ibu? Tanya Dinda. Pak Kusno menggeleng. Tulisan ini bukan milik Ajeng. Ini milik Sukma Aji, ucap Pak Kusno yang masih saja membaca isi dari buku itu.
Di sana ada tulisan yang menyebutkan tentang lebur sukma. Apa itu lebur sukma? Tanya Dinda yang masih haus akan sebuah kebenaran. Pak Kusno menutup buku itu dan menyerahkan kepada Mbok Marni yang sedari tadi ikut menimbrung membaca bersamanya. Lebur sukma adalah ritual yang dilakukan untuk menghilangkan hawa keberadaan dari seseorang. Itu dimaksudkan agar orang yang melakukan ritual itu tidak diketahui keberadaannya oleh para dedemit. Jawab Pak Kusno. Bagaimana caranya? Tanya Dinda. Pak Kusno tersenyum. Dinda benar-benar mirip dengan Ajeng. Bahkan naluri keingintahuannya bisa hampir sama dengan putrinya. Sebelum aku mengambilmu dari kamar, Mbok Marni dengan sengaja pulang beberapa hari sebelumnya. Beralasan orang tuanya sedang sakit. Di rumah keluarga Mbok Marni kami menyembunyikanmu, dan di sanalah kami melakukan ritual lebur sukma dengan membuat seolah-olah kamu sudah meninggal, mengkafanimu dan juga mendoakanmu selayaknya orang yang telah berpulang. Jelas Pak Kusno. Dan Pak Kusno mengabadikan itu semua serta mengirimkannya kepada ibu agar seolah-olah aku sudah meninggal. Kenapa ayah tidak diberitahu? Tanya Dinda memberondong pertanyaan. Hatinya begitu pilu mengingat ayahnya yang sama sekali tidak diberitahu apapun. Dia paham bagaimana rasanya hidup dengan sebuah misteri. Ayahmu itu orang yang sembrono. Nyatanya dia sendiri yang hampir membuat Singkolo bebas berkeliaran. Tukas Pak Kusno. Maksudnya? Tanya Dinda keheranan. Kamu sudah lihat kan cermin besar yang ada di kamar Sukma Aji? Dari situlah kemunculan Sengkolo. Pernah sekali Ahmad berpikiran kalau Sukma Aji dalang dari semua ini. Lantas dia dengan garangnya membawa palu ingin menghancurkan cermin tua itu. Jika wanita itu tidak ditempatkan di sini, mungkin kalian sudah meninggal, ujar Pak Kusno. Dinda menghela nafas. Siapa sosok wanita itu? Ucap Dinda sambil menunjuk ke arah pohon yang ada di seberang rumah. Kamu masih bisa melihatnya? Ucap Pak Kusno heran karena Dinda yang masih bisa melihat sosok wanita itu. Dinda menganggukkan kepalanya. Dia yang sudah memberitahu Dinda untuk mencari buku itu, dan sudah beberapa waktu ini Dinda melihat dia selalu mengelus-elus kepala ayah, ucap Dinda. Pak Kusno terkejut dengan pernyataan Dinda, tidak menyangka kalau cucunya itu sudah berlaku sejauh itu. Dia adalah Ratmi, sosok yang mendiami lembah Pati. Aku dan Sukma Aji berhasil membujuknya untuk melindungi keluarga ini, ujar Pak Kusno yang sekarang terlihat begitu lelah. Dinda memejamkan matanya, mencoba menerima semua informasi yang sungguh di luar nalarnya. Apakah ayah bisa sembuh kalau memang itu gangguan gaib seperti yang Pak Kusno bilang? Tanya Dinda. Secercah harapan muncul di dalam hatinya, berharap ada cara untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh bapaknya itu. Pak Kusno nampak kebingungan, seperti ada yang tengah diperdebatkan di dalam dirinya. Pak, tanya Dinda sekali lagi. Bapak tidak tahu, kita pikirkan lagi nanti. Sekarang lebih baik kamu kembali ke kamar, ucap Pak Kusno sambil melihat ke arah jam tangannya. Dinda nampak kecewa. Sekarang dia sudah mengetahui misteri kenapa ibunya sampai tega menaruh di panti asuhan. Namun masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Justru sekarang Dinda ingin membuat Ahmad bisa bergerak seperti sedia kala.